Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fanya Akbar, NPM 235111036. Akan membacakan bab yang kelima, anggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Deskripsi anggaran. Semua bisnis seharusnya menyiapkan anggaran. Semua bisnis besar melakukannya. Anggaran adalah hal yang penting bagi bisnis kecil. Setiap entitas pencari laba ataupun nirlaba bisa mendapatkan manfaat dari perencanaan dan pengendalian dana yang diberikan anggaran. Yang pertama, anggaran, perencanaan dan pengendalian. Perencanaan dan pengendalian benar-benar saling berhubungan. Perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Pengendalian adalah melihat ke belakang, menentukan apakah yang sebenarnya terjadi dan membandingkannya dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Kemudian perbandingan ini dapat digunakan untuk menyesuaikan anggaran, yaitu melihat ke masa depan. Sekali lagi, komponen kunci dan dari perencanaan adalah anggaran, yaitu rencana keuangan untuk masa depan. Rencana tersebut mengidentifikasikan tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya sebelum anggaran disiapkan. Yang kedua, manfaat anggaran. Sebuah sistem penganggaran memberikan beberapa manfaat untuk suatu organisasi, yaitu memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan, menyediakan standar evaluasi kerja, memperbaiki koordinasi dan komunikasi. Anggaran memaksa manajemen untuk merencanakan masa depan. Anggaran mendorong para manajer untuk mengembangkan arah organisasi secara menyeluruh, mengantisipasi masalah dan mengembangkan kebijakan untuk masa depan. Menyiapkan anggaran induk. Anggaran induk adalah rencana keuangan komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan. Anggaran induk biasanya untuk periode 1 tahun sesuai dengan tahun fiskal perusahaan. Anggaran tahunan dipecah dalam anggaran kuartal dan bulanan. Beberapa organisasi telah mengembangkan filosofi anggaran yang kontinu. Anggaran kontinu adalah anggaran 12 bulan yang terus bergerak. Saat 1 bulan anggaran lewat, 1 bulan tambahan untuk masa mendatang ditambahkan sehingga perusahaan selalu memiliki rencana selama 12 bulan di tangan mereka. Anggaran penjualan adalah proyeksi yang disetujui komite anggaran yang menjelaskan penjualan yang diharapkan dalam suatu unit dan uang. Karena anggaran penjualan adalah dasar bagi semua anggaran operasional lainnya dan sebagian besar dari anggaran keuangan. Anggaran penjualan yang seakurat mungkin sangatlah penting. Langkah pertama dalam pembuatan anggaran penjualan adalah mengembangkan prediksi penjualan. Hal ini biasanya tanggung jawab Departemen Pemasaran. Satu pendekatan yang memprediksi penjualan adalah pendekatan dari bawah ke atas yang mensyaratkan setiap tenaga penjual memberikan prediksi penjualan. Semua prediksi tersebut disatukan untuk membentuk suatu prediksi jumlah penjualan. Anggaran beban penjualan dan administrasi. Anggaran beban penjualan dan administrasi. Selling and administrative expensive budget. Menjelaskan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas non-manufaktur. Sebagaimana dengan overhead, beban penjualan dan administrasi dapat dibagi ke dalam komponen tetap dan variabel. Beban seperti komisi penjualan, pengangkutan, dan perlengkapan bervariasi dengan aktivitas penjualan. Anggaran beban penjualan dan administrasi ditunjukkan pada laporan. Sekian, terima kasih.